Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of Christian Religion, karya Johannes Calvin, dari buku yang ketiga, bab kelima, yang berjudul The Cross-Bearing Life of the Christian, memikul salib, makna penderitaan dalam kehidupan orang Kristen. Calvin membuka bab 5 ini dengan menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak dapat dilepaskan dari salib. Mengikuti Kristus berarti mengambil bagian dalam penderitaannya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pembentukan rohani. Salib menjadi tanda bahwa orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus, bukan hanya dalam kemuliaannya, tetapi juga dalam penderitaannya. Calvin menolak pandangan bahwa penderitaan adalah tanda murka Allah atau kegagalan iman. Sebaliknya, penderitaan seringkali merupakan sarana Allah untuk mendidik anak-anaknya. Melalui kesukaran, Allah membentuk kerendahan hati, ketekunan, dan ketaatan yang tidak dapat dihasilkan oleh kenyamanan hidup. Penderitaan menyingkapkan keterbatasan manusia dan menghancurkan ilusi kemandirian. Calvin menegaskan bahwa Allah sering memakai kesengsaraan untuk menundukkan kesombongan manusia, agar mereka belajar bersandar sepenuhnya pada anugerahnya. Dalam kelemahan, manusia dipimpin untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Calvin menjelaskan bahwa salib juga berfungsi sebagai alat pemurnian iman. Melalui penderitaan, iman diuji dan dimurnikan, seperti emas dalam api. Allah tidak bermaksud menghancurkan orang percaya, melainkan memurnikan motivasi mereka agar iman tidak tergantung pada berkat lahiriah, tetapi pada Allah sendiri. Penderitaan juga mengarahkan hati orang percaya menjauh dari keterikatan berlebihan pada dunia. Calvin melihat dunia sebagai tempat sementara, bukan tujuan akhir. Kesukaran hidup menolong orang percaya menyadari bahwa pengharapan sejati tidak terletak pada kenyamanan dunia, melainkan pada kehidupan yang akan datang. Calvin menjelaskan bahwa salib membentuk solidaritas orang percaya dengan Kristus, sebagaimana Kristus taat sampai mati. Demikian pula orang-orang percaya dipanggil untuk taat dalam penderitaan. Salib menjadi jalan ketaatan yang mempersatukan umat dengan Tuhan, secara eksistensial dan secara rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga menekankan bahwa penderitaan orang percaya tidak bersifat acak. Allah yang berdaulat mengatur setiap pengalaman hidup, termasuk penderitaan, dengan maksud yang penuh hikmat. Tidak ada penderitaan yang sia-sia atau lepas dari pengawasan Allah yang penuh kasih. Salib juga mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Dalam penderitaan, orang percaya dilatih untuk menahan diri dari keputusasaan, amarah, dan keluhan yang berlebihan. Kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan kepercayaan aktif kepada Allah di tengah ketidakpastian. Calvin membedakan antara penderitaan yang harus diterima dengan penderitaan yang harus dihindari. Orang percaya tidak dipanggil mencari penderitaan secara sengaja, tetapi juga tidak boleh menghindarinya jika ketaatan kepada Allah menuntut pengorbanan. Kebijaksanaan dan ketaatan harus berjalan bersama. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam bab yang kelima ini, Calvin menjelaskan lebih dalam bahwa penghiburan dalam penderitaan terletak pada pengharapan akan kebangkitan. Salib tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu mengarah kepada kemuliaan yang akan datang. Penderitaan bersifat sementara
sedangkan kemuliaan yang dijanjikan Allah bersifat kekal. Calvin mengingatkan bahwa penderitaan membentuk empati dan kasih terhadap sesama. Orang yang telah ditempa oleh kesukaran akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dengan demikian, salib membentuk komunitas orang percaya yang saling menghibur dan menanggung beban. Calvin menolak pandangan yang mengukur berkat Allah hanya dari keberhasilan dan kesejahteraan. Paradigma Injil menempatkan salib sebagai pusat kehidupan Kristen. Kehidupan yang diberkati bukanlah kehidupan tanpa penderitaan, melainkan kehidupan yang setia di tengah penderitaan. Calvin juga menekankan bahwa penderitaan menolong orang percaya menghayati doa dengan lebih sungguh. Dalam kesukaran, doa menjadi ungkapan ketergantungan yang nyata, bukan sekedar formalitas religius. Penderitaan mengajarkan manusia berbicara kepada Allah dengan kejujuran dan kerendahan hati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa salib tidak menghancurkan sukacita Kristen. Justru di tengah penderitaan, Roh Kudus menumbuhkan sukacita yang tidak tergantung pada keadaan lahiriah. Sukacita ini bersumber dari keyakinan bahwa Allah setia dan hadir dalam setiap situasi. Bab ini, yaitu bab kelima dari buku yang ketiga, ditutup dengan penegasan bahwa memikul salib adalah bagian integral dari panggilan Kristen. Salib membentuk karakter, memurnikan iman, dan mengarahkan hati kepada kemuliaan Allah. Kehidupan Kristen adalah perjalanan yang ditandai oleh penderitaan yang bermakna dan pengharapan yang teguh. Setelah saya menjelaskan dan mengupas secara singkat bab yang kelima dari buku yang ketiga, Institute of Christian Religion, saya menawarkan 3 implikasi teologis untuk kita renungkan, pikirkan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Implikasi teologis dari bab kelima ini sangat signifikan bagi orang Kristen masa kini. Dalam budaya yang menghindari penderitaan dan mengagungkan kenyamanan, ajaran Calvin menantang teologi yang menyamakan iman dengan kesuksesan. Implikasi ini memberikan kepada kita bahwa gereja, saya dan saudara dipanggil memulihkan pemahaman Injil yang realistis dan setia pada jalan salib. Implikasi teologis yang kedua dari bab ini dalam konteks pastoral. Ajaran ini menolong setiap orang Kristen mendampingi sesama orang Kristen yang mengalami penderitaan tanpa memberikan penghakiman atau janji palsu. Penderitaan tidak selalu perlu dijelaskan, tetapi harus dipahami dengan kehadiran, doa, dan pengharapan eskatologis yang teguh di dalam Kristus. Implikasi yang ketiga, implikasi teologisnya secara praktis. Ajaran ini memanggil orang Kristen untuk menjalani hidup dengan ketekunan, keberanian, dan kerendahan hati. Di tengah krisis global, ketidakadilan sosial, dan ketidakpastian masa depan, salib mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Allah lebih penting daripada kenyamanan, dan bahwa penderitaan yang dipikul bersama Kristus tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, kita sudah membahas, mengupas, dan menemukan implikasi dari bab yang kelima ini. Jikalau saudara mendapatkan berkat rohani dari ringkasan penjelasan pemahaman buku ketiga bab keempat kelima ini, kiranya dapat dibagikan kepada yang lain, dihidupi dalam keseharian, dan terlebih khusus ikuti, pelajari terus firman Tuhan serta buku yang ditulis Yohanes Calvin ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.